Kita lanjutkan ke aspek memayu hayuning bawana lagi. Nah, nanti ada 3 kunci dalam konsep memayu hayuning bawana ini. Ini ada beberapa peribahasa yang tiga-tiganya ini kunci dari memayu hayuning bawana. Yang pertama, rahayuning bawana kapurba waskitaning menungso. Yang kedua, dharmaning menungso mahanani rahayuning negara. Yang ketiga, rahayuning manungso dumadi krana kamangnusane. Jadi yang pertama ini kesejahteraan semesta. Yang kedua, kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, kesejahteraan manusia sebagai pribadi. Ini ada hubungannya nanti, ini satu level. Yang pertama, rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa. Kesejahteraan dunia tergantung kewaskitaan manusia. Ini kan tugas kita mewujudkan memayu hayuning bawana. Hasilnya ya rahayu. Rahayunya alam semesta. Rahayunya alam semesta itu cirinya adalah bergantung pada waskitaning manungso, kewaskitaan manusianya. Waskito itu kalau teman-teman belajar khazanah ilmu Jawa, waskito itu orang yang wawasannya sangat luas, pengetahuannya sangat mendalam, baik tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Makanya kadang-kadang secara mudah orang yang waskito itu disebut orang yang bisa membaca masa depan saja. Sebenarnya bukan membaca masa depan, tapi karena wawasannya sangat luas, orang yang waskito ini beliau bisa niteni dari masa lalu untuk memahami masa kini dan meramalkan apa yang nanti terjadi di masa depan dengan melihat gejala-gejala yang ada di masa kini. Oleh karena itu orangnya terus disebut waskito. Jadi waskito itu orang yang kemampuan bacanya luar biasa sehingga dia bisa niteni. Tidak hanya untuk membaca fenomena hari ini, tapi juga untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Di waskito kuwi tegese babakan opo bae titi lan ati-ati marang samubarang kan wus kedaden utawa kang durung kedaden. Nah, alam semesta ini akan rahayu, berarti memayu hayuning bawana sukses ketika manusianya waskito. Berarti manusianya mau membaca, mau belajar, kemudian menghidupkan ilmunya, mewaspadai, hati-hati terhadap perilakunya, sehingga tidak merusak hidup di masa depan. Nah, jadi kuncinya itu berarti kunci memayu hayuning bawana itu ya rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa. Tergantung kewaskitaan kita. Maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca fenomena-fenomena alam. Karena dari situlah nanti kita bisa memedomaninya untuk hidup dan siap-siap untuk apa yang akan terjadi di masa depan dengan bekal pembacaan kita terhadap masa lalu. Baik, itu kunci yang pertama. Jadi kita butuh orang-orang yang waskito. Nah, jalannya kemudian adalah dharmaning menungso mahanani rahayuning negara. Yang kedua ini sebenarnya menjelaskan untuk lahir memayu hayuning bawana ada tahapan-tahapannya
antara lain yaitu rahayuning negara. Kesejahteraan, keselamatan satu negara, satu wilayah. Karena ya tidak mungkin kan keindahan alam semesta tapi negara ini rusak. Nah, berarti perjuangannya harus diawali dari perjuangan memayu hayuning bawana di level sekup lingkungan kebangsaan kita sendiri, negara kita sendiri. Tergantung pada kewaskitaan manusia, yaitu manusia yang mau menetapi dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Dharmaning manungsa mahanani rahayuning negara. Tugas hidup manusia akan membuahkan keselamatan satu bangsa atau negara. Nah, ini level untuk menuju memayu hayuning bawana kan tidak mungkin dunia ini secara level alam semesta tertib tapi di negara sendiri tidak tertib, itu kan kebalik. Jadi ketertiban-ketertiban kecil-kecil inilah nanti yang membuahkan ketertiban di level semesta. Berarti kita peduli pada lingkungan kita, ekosistem sekeliling kita. Dari situ nanti perlahan-lahan akan meningkat menjadi indahnya alam semesta secara umum, secara global. Jadi tidak ujuk-ujuk ke alam semesta secara besar. Itu dharmaning manungsa mahanani rahayuning negara. Berarti manusia yang harus menjalankan dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Berarti kita melihat ekosistem alam di sekeliling kita dan kita jalankan dharma kita di situ sebagai manusia. Terakhir kuncinya rahayuning manungsa dumadi krana kamangnusane. Nah, manusia itu sendiri yang waskita, yang menjalankan dharma, kesejahteraannya, kesuksesannya, kuncinya apa? Kemanusiaannya. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas tadi, manusia yang menjalankan dharma, sehingga negara sejahtera, lingkungan sekelilingnya semakin indah, sehingga nanti pada akhirnya alam semesta juga indah. Karakter utama yang harus dia miliki adalah kamanungsane. Kamanungsane itu kemanusiaannya. Jadi berarti kalau dalam konteks Jawa kemanusiaannya itu berarti budi pekertinya, tata kromonya, subositonya dan lain sebagainya. Bagaimana dia menjadi manusia yang memiliki karakter manusia dan memanusiakan yang lainnya. Itu kuncinya ada di situ ternyata. Nah, dari 3 pepatah ini berarti ada 3 kunci untuk mewujudkan memayu hayuning bawana. Yang pertama, kewaskitaan, keluasan wawasan, keluasan pandangan keilmuan kita tentang alam. Yang kedua, dharma, kemauan kita untuk bertindak menjalankan tugas, biar ilmu tidak hanya selesai jadi ilmu tapi juga kita jalankan, kita hidupkan, khususnya diawali dari lingkungan sekeliling kita. Dan yang ketiga, kemanusiaan. Jadi waskita, dharma, dan kamanungsan, kemanusiaan kita. Itulah kuncinya memayu hayuning bawana.